Saya berdiri di depan foto almarhumah ibu mertua saya. Asap dupa mengepul, menutupi wajahnya yang pucat pasi. Hati saya tidak merasakan sedikit pun kasihan. 3 hari yang lalu, wanita inilah yang menyajikan untuk saya semangkuk sup sarang burung walet. Sup itu sudah dicampur obat bius dosis tinggi. Dia membuka pintu belakang. Dia menawar harga dengan 5 preman. Dan dia membukakan jalan bagi mereka untuk masuk ke kamar saya. Saya seorang menantu yang sedang mengandung darah daging keluarga ini. Mereka ingin merekam video memalukan, lalu memaksa saya menyerahkan seluruh aset keluarga yang nilainya triliunan rupiah. Namun, mereka meremehkan saya. Saat kantuk menyergap dan pandangan saya meredup, saya menggigit ujung lidah saya sampai berdarah agar tetap sadar. Lalu saya melakukan sesuatu yang bila saya ingat kembali sampai sekarang, saya rasa adalah hukum karma yang paling adil. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Ambil napas dulu, siapkan teh hangat. Karena kisah malam ini akan mengaduk hati Anda sampai ke dasar. Tekan tombol berlangganan agar tidak ketinggalan bagian akhir yang tak terduga. Izinkan saya bercerita dari awal. Nama saya Kirana, 32 tahun. Saya direktur sebuah jaringan distribusi barang yang cukup besar di Jakarta. Saya lahir di keluarga konglomerat ternama. Sudah 8 tahun saya memimpin perusahaan ini dengan tangan saya sendiri. Saya terbiasa membaca laporan keuangan sampai dini hari. Dan saya tidak pernah takut pada angka. 4 tahun lalu, orang tua saya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Seluruh warisan keluarga jatuh ke tangan saya. Rumah di Pondok Indah, saham mayoritas. Rekening yang nilainya sulit saya sebutkan dalam satu tarikan nafas. Saat itu, saya rapuh. Saya kehilangan arah. Saya merasa sendirian di dunia yang tiba-tiba terasa terlalu besar. Di saat itulah, Bima muncul. Dia seorang insinyur sipil. Penampilannya kalem, bicaranya tenang. Sorot matanya selalu memancarkan ketulusan. Bima selalu ada di samping saya. Dia mengkhawatirkan jam makan saya, jam tidur saya. Dia tidak pernah mempersoalkan perbedaan status di antara kami. Suatu malam, dia berdiri di bawah hujan deras selama 3 jam, hanya untuk membelikan saya semangkuk bubur ayam kesukaan saya. Saya percaya, saya mengira itu cinta sejati dalam hidup saya. Saya memutuskan menikahinya. Saya mengabaikan peringatan teman-teman saya di dunia bisnis. Mereka bilang, saya terlalu cepat. Mereka bilang, saya tidak tahu apa-apa tentang dia. Saya tersinggung. Saya pikir mereka iri. Di hari pernikahan, saya membawa Bima tinggal di villa saya. Villa seluas 1.000 meter persegi di kawasan Pondok Indah. Warisan orang tua saya. Tidak lama setelah itu, Bima berbisik kepada saya. Dia minta izin menjemput ibunya, Ibu Ratna, dan adik perempuannya, Maya, dari kampung di Jawa Tengah. Katanya, supaya rumah lebih ramai. Katanya supaya ibunya bisa menemani saya yang sedang hamil muda. Saat itu saya berpikir sederhana, sebagai menantu. Sudah sepatutnya saya merawat ibu mertua. Menambah beberapa orang di villa seluas ini bukan masalah. Tapi saya salah. Kehadiran ibu dan anak itu adalah awal dari neraka yang tidak saya sadari. Hari pertama mereka menginjak villa saya. Maya berputar-putar di ruang tamu seperti anak kecil masuk istana. Rumahnya luas sekali, ya. Seperti istana, kata Maya. Matanya berbinar. Mulai sekarang, hidup kita berubah. Bu, tidak perlu lagi tinggal di rumah petak yang bocor. Dia berlari ke kamar saya. Dia membuka lemari pakaian saya tanpa permisi. Bu, lihat. Tasnya banyak sekali, serunya. Nanti aku pinjam beberapa, ya. Mbak, buat jalan sama teman-teman. Kita kan sudah satu keluarga. Barang Mbak Kirana, ya, barang kita juga. Saya tersenyum kaku. Tentu saja, jawab saya pelan. Saya tidak ingin ribut di hari pertama. Tapi sore itu, saya mendengar sesuatu yang membuat tengkuk saya dingin. Saya lewat di depan kamar mereka. Pintunya terbuka sedikit. Suara Ibu Ratna terdengar rendah dan tajam. Mulai sekarang, kita yang jadi tuan di rumah ini, kata Ibu Ratna. Perempuan kalau sudah menikah, hartanya harus diserahkan kepada suami untuk dikelola. Nanti ibu suruh Bima mengambil alih semua pembukuan. Kalau perempuan,
yang pegang kendali, bisa hancur semuanya. Saya berdiri membeku di lorong. Itu hari pertama mereka menginjakan kaki di rumah saya. Saat itu, saya memilih untuk berpikir baik. Mereka dari keluarga sederhana, melihat kemewahan. Mereka iri, lalu bicara sembarangan. Saya memilih mengabaikannya. Saya kira waktu akan menghaluskan semuanya. Saya mulai menanggung segalanya. Saya membelikan Ibu Ratna suplemen kesehatan yang mahal. Saya membiayai kuliah Maya di sebuah universitas internasional. Saya memberi Maya sebuah mobil untuk kemudahannya pergi kuliah. Setiap bulan, saya memberi Ibu Ratna 50 juta rupiah sebagai uang jajan. Belum lagi seluruh biaya hidup di rumah. Semuanya saya yang tanggung. Tapi keserakahan manusia memang tidak ada batasnya. Semakin banyak yang mereka terima, semakin mereka menganggap itu kewajiban saya. 50 juta sebulan tidak lagi cukup. Maya mulai mengeluh mobilnya bukan keluaran terbaru. Ibu Ratna mulai membandingkan perhiasan saya dengan perhiasan tetangga. Lalu menatap saya seolah saya pelit. Padahal saya tidak pernah menghitung. Saya hanya ingin keluarga ini damai. Lalu, perlahan, Bima pun berubah. Tapi sebelum saya bercerita tentang perubahan Bima, saya harus bercerita tentang bulan-bulan yang membawa kami ke sana. Sebab neraka itu tidak datang dalam satu malam. Ia menetes. Setetes demi setetes. Sampai saya hampir tidak menyadari air sudah menggenang setinggi leher. Mulanya soal kartu kredit. Saya memberi Maya satu kartu tambahan untuk keperluan kuliahnya. Buku, transportasi, makan siang. Bulan pertama, tagihannya 3 juta. Bulan kedua, 12 juta. Bulan ketiga, tagihan itu menembus 40 juta rupiah. Tas, sepatu. Makan malam di restoran mahal bersama teman-temannya. Saat saya menanyakannya baik-baik, Maya hanya mengangkat bahu. Mbak kan kaya. 40 juta itu apa sih buat Mbak? Katanya enteng, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Lagi pula, aku kan adik ipar Mbak. Masa adik sendiri tidak boleh senang-senang sedikit? Saya menutup mulut. Saya tidak ingin ribut. Saya kira kalau saya mengalah, mereka akan tahu diri. Saya keliru besar. Mengalah bagi orang seperti mereka hanya tanda bahwa mereka bisa meminta lebih. Lalu, mobil itu. Mobil yang saya belikan untuk Maya baru 3 bulan. Sudah penyok di 4 sisi. Dia menabrak pagar tetangga sambil mengebut, lalu pergi begitu saja. Tetangga datang ke rumah membawa tagihan perbaikan. Ibu Ratna yang menemui mereka di depan pintu. Memangnya kenapa kalau anak saya yang menabrak? Kata Ibu Ratna dengan dagu terangkat. Menantu saya itu orang kaya. Suruh dia yang bayar. Buat apa ribut-ribut soal pagar? Saya yang akhirnya membayar semuanya. Sekali lagi, demi nama baik keluarga. Sekali lagi, saya menelan harga diri saya bulat-bulat. Yang paling menyakitkan bukan soal uang. Saya punya cukup uang. Yang menyakitkan adalah cara mereka membuat saya merasa seperti orang asing di rumah saya sendiri. Suatu sore, saya pulang lebih awal dari kantor. Saya mendengar tawa di ruang tamu. Ibu Ratna sedang menjamu beberapa kerabat dari kampung. Di meja, terhidang makanan mewah. Peralatan makan terbaik milik saya. Perhiasan saya dipakai Maya untuk pamer. Ini semua hasil jeripaya anak saya, Bima, kata Ibu Ratna kepada para tamu. Suaranya lantang, sengaja agar saya dengar. Dia yang membangun semua ini. Istrinya itu cuma kebetulan punya warisan tanpa Bima. Perempuan itu bukan apa-apa. Saya berdiri di ambang pintu, masih memegang tas kerja saya dengan kaki yang tiba-tiba terasa berat. Tidak ada satupun dari mereka yang menyapa saya. Mereka menatap saya seperti menatap pembantu yang datang terlambat. Malam itu, saya menelpon teman lama saya, satu-satunya orang yang masih jujur kepada saya. Tapi sebelum saya sempat bicara banyak, Bima merebut ponsel dari tangan saya. Untuk apa kamu cerita-cerita ke orang luar? Katanya dingin. Urusan rumah tangga itu urusan dalam. Jangan bikin malu keluarga. Sejak hari itu, satu persatu, dia menjauhkan saya dari teman-teman saya, dari rekan bisnis yang dulu memperingatkan saya, dari semua orang yang bisa membuka mata saya. Saya baru menyadari belakangan,
Itu bukan cemburu, itu strategi. Mereka sedang mengurung saya, pelan-pelan, sampai saya sendirian dan tak punya siapa-siapa untuk dimintai pertolongan. Lalu datang permintaan saham itu. Lalu penolakan saya. Dan setelah penolakan saya, topeng mereka mulai retak. Suami yang dulu mengkhawatirkan jam makan saya, kini pulang larut malam dengan bau alkohol menyengat. Setiap kali saya bertanya, dia marah. Dia bilang, tekanan pekerjaan. Dia bilang, rekan bisnis yang sulit. Dia bilang, saya tidak mengerti beban seorang lelaki. Padahal dulu, dia tidak pernah membentak saya sekalipun. Permintaan saham itu, dia ulang berkali-kali, dengan nada yang makin keras setiap kali. Malam terakhir, dia duduk di tepi ranjang dengan wajah dingin. Kira, katanya, alihkan saham itu atas namaku. Aku capek dianggap lelaki yang menumpang hidup pada istri. Kalau kamu sayang aku, ini bukti yang aku minta. Saya terdiam. Saya menatap matanya, mencari sorot ketulusan yang dulu saya kenal. Tapi malam itu, di sana hanya ada kabut yang tidak bisa saya baca. Saya mencintai suami saya, tapi saya tidak buta. Warisan orang tua saya bukan sesuatu yang bisa saya serahkan kepada orang yang belum pernah mengelola 1 rupiah pun di perusahaan. Saya menolak sekali lagi. Kali ini lebih tegas. Saya bilang cinta tidak diukur dari tanda tangan di atas surat saham. Sejak penolakan terakhir itu, suasana rumah berubah total. Udara dipenuhi kebencian yang terpendam. Mereka tetap tersenyum di depan saya, tapi senyum itu terasa seperti pisau yang disembunyikan di balik kain. Saya tidak tahu malam itu bahwa penolakan saya telah menandatangani sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa saya bayangkan. Tapi penolakan itu bukan satu-satunya hal yang menyalakan dendam mereka. Ada luka lain yang lebih dalam, dan luka itu bernama kehamilan saya. Sejak dokter memastikan bahwa bayi yang saya kandung perempuan, sikap Ibu Ratna terhadap saya berubah seperti malam berganti dengan tiba-tiba. Dia menginginkan cucu laki-laki. Bagi dia, cucu laki-laki adalah pewaris, adalah jaminan bahwa nama keluarganya akan menancap di atas harta saya selamanya. Anak perempuan di matanya tidak ada gunanya. Suatu pagi, saya mendengarnya bicara dengan tetangga di teras. Menantu saya itu sedang hamil, tapi anaknya perempuan, kata Ibu Ratna dengan nada mencibir. Buat apa? Cuma jadi beban. Kalau bisa, saya mau dia keguguran saja. Lalu coba lagi sampai dapat laki-laki. Saya berdiri di balik pintu. Satu tangan menutup mulut. Tangan lain melindungi perut saya yang mulai membesar. Saya pernah mendengar banyak kalimat kejam dalam hidup saya. Tapi tidak ada yang sekejam mendengar seseorang berharap kematian anak Anda sendiri, di rumah Anda sendiri, sambil tersenyum kepada tetangga. Sejak hari itu, saya berhenti makan apapun yang dimasak Ibu Ratna. Saya selalu beralasan sedang tidak enak badan atau sudah makan di kantor. Saya hanya minum air yang saya tuang sendiri, makan dari piring yang saya siapkan sendiri. Mungkin itu yang menyelamatkan saya selama berminggu-minggu. Sampai malam, mereka memaksa saya menelan sup itu. Lalu ada peristiwa kotak perhiasan ibu saya. Satu-satunya benda paling berharga yang saya simpan. Bukan karena nilainya, tapi karena di dalamnya ada cincin terakhir yang dipakai almarhumah ibu saya sebelum meninggal. Saya menyimpannya di laci terkunci di kamar. Suatu sore saya pulang dan menemukan laci itu terbongkar. Kotaknya kosong. Saya mencari ke seluruh rumah dengan tangan gemetar. Akhirnya, saya melihat cincin ibu saya melingkar di jari Maya yang sedang berfoto-foto untuk media sosialnya. Ini cuma cincin tua, Mbak, kata Maya santai saat saya memintanya kembali. Lagian, kita kan keluarga. Aku cuma pinjam. Mbak pelit amat sih. Sama adik sendiri. Saya merebut cincin itu dari jarinya. Untuk pertama kalinya, suara saya naik. Ini milik ibu saya. Kamu tidak akan pernah menyentuhnya lagi. Maya mengadu kepada ibunya sambil menangis berpura-pura. Malam itu, Bima memarahi saya habis-habisan karena membuat adiknya menangis. Karena sebuah cincin. Karena saya berani mempertahankan satu-satunya kenangan ibu saya di rumah itu.
Bahkan kesedihan saya pun dianggap kesalahan. Saya mulai mengerti. Mereka tidak hanya menginginkan harta saya. Mereka ingin menghapus saya. Menghapus masa lalu saya, kenangan saya, harga diri saya. Sampai yang tersisa hanya nama saya di atas surat-surat yang siap mereka curi. Saya diam. Tapi diam saya bukan menyerah. Diam saya adalah saya mulai menghitung. Sebab seorang akuntan tidak pernah lupa. Setiap angka yang tidak seimbang pada akhirnya akan menuntut penyelesaian. Malam itu, setelah seluruh rumah tertidur, saya turun diam-diam ke ruang kerja. Saya membuka laptop saya dan mulai menarik kembali semua catatan keuangan rumah tangga selama setahun terakhir. Angka demi angka. Saya susun seperti menyusun sebuah kasus. 50 juta setiap bulan untuk Ibu Ratna. 40 juta tagihan kartu kredit Maya. Belasan juta untuk perbaikan mobil dan pagar tetangga. Puluhan juta untuk lebaran dan kerabat yang menumpang. Dan yang paling membuat saya berhenti bernapas. Sebuah pola transfer kecil dan rutin dari rekening operasional yang dipegang Bima, mengalir perlahan ke sebuah rekening atas nama Ibu Ratna. Jumlahnya tidak besar setiap kali, tapi disusun selama berbulan-bulan. Totalnya sudah ratusan juta. Mereka sudah mulai menguras, sedikit demi sedikit, dari pinggiran. Sebelum berani menyentuh pusatnya, saya menutup laptop dengan tangan yang dingin. Saat itu, saya tahu, ini bukan lagi soal mertua yang cerewet atau adik ipar yang manja. Ini adalah operasi yang terencana untuk merampas seluruh warisan keluarga saya. Keesokan harinya, dengan alasan memasang sistem keamanan baru karena lingkungan yang katanya rawan. Saya memanggil teknisi kepercayaan Pak Surya. Mereka memasang kamera tersembunyi di titik-titik yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Ibu Ratna maupun Bima. Di ventilasi ruang kerja, di balik figura lukisan di ruang tamu, di sudut langit-langit kamar tamu tempat mereka sering berkumpul berbisik-bisik. Saya tidak melakukannya, karena saya tahu akan ada malam jebakan itu. Saya melakukannya karena naluri bertahun-tahun di dunia bisnis mengajari saya satu kebenaran sederhana. Ketika seseorang mulai menghitung hartamu di belakangmu, kamu harus mulai merekam selama berminggu-minggu setelah itu. Saya menjalani peran saya. Saya tetap menjadi menantu yang sabar, istri yang lembut, perempuan yang seolah tidak tahu apa-apa. Saya menyerahkan amplop, membayar tagihan, menelan hinaan. Sementara di balik dinding, kamera-kamera itu diam-diam mengumpulkan setiap kata, setiap rencana, setiap kejahatan kecil yang mereka kira tersembunyi. Mereka pikir mereka sedang berburu seekor domba. Mereka tidak tahu domba itu sedang menyiapkan kandang untuk mereka sendiri. Puncak dari semuanya datang menjelang Lebaran tahun itu. Tanpa bertanya kepada saya, Ibu Ratna mengundang hampir seluruh kerabatnya dari kampung untuk menginap di villa. Belasan orang datang membawa koper, anak-anak. Bahkan beberapa membawa keluarga sendiri. Mereka menginap 10 hari penuh. Mereka memakai kamar-kamar saya, menghabiskan persediaan dapur saya, dan menatap saya seperti saya tamu yang numpang di rumah sendiri. Setiap pagi saya bangun ke dapur yang berantakan, ke ruang tamu yang penuh orang asing, ke suara Ibu Ratna yang memamerkan villa saya seolah miliknya. Ini semua punya keluarga kami, katanya kepada para kerabat. Bima yang punya, menantu saya cuma tinggal di sini. Saya membayar semuanya. Tagihan listrik melonjak. Makanan untuk belasan mulut. Amplop THR yang Ibu Ratna bagikan dengan murah hati kepada semua kerabatnya. Semuanya dari rekening saya. Tanpa pernah dia menanyakan izin saya satu kali pun. Bahkan amplop itu pun di mata mereka adalah pemberian dari kebaikan hati Bima, bukan dari saya. Di hari ke-10, saat saya kelelahan, dan tubuh hamil saya nyaris ambruk, saya meminta dengan sopan agar mereka mulai pulang. Ibu Ratna menatap saya di depan seluruh kerabatnya. "Kamu ini menantu durhaka," katanya keras. "Baru segini saja sudah mengusir keluarga suamimu. Tidak punya hati. Pantas saja kandunganmu cuma perempuan." Belasan pasang mata menatap saya seolah saya penjahat. Tidak ada Bima yang membela. Dia hanya berdiri di sudut, menundukkan kepala, membiarkan ibunya mempermalukan istrinya yang sedang mengandung anaknya sendiri. Malam itu, sendirian di kamar, saya menangis untuk terakhir kalinya. Bukan tangis kesedihan,
Tangis perpisahan. Saya berpisah dengan perempuan naif yang dulu percaya bahwa cinta bisa menutupi keserakahan. Esok paginya, saya menelpon Pak Surya dan mulai menyiapkan segala sesuatunya. Diam-diam, sabar. Sebagaimana saya menyiapkan sebuah laporan keuangan yang harus sempurna sebelum diserahkan. Saya tidak tahu bentuk seperti apa serangan mereka nanti. Tapi saya tahu satu hal pasti. Saat serangan itu datang, saya tidak akan menjadi korban yang tidak siap. Badai itu datang pada suatu Jumat malam. Langit Jakarta diguyur hujan. Suara guntur menggelegar di kejauhan. Sore itu, Bima menelpon saya. "Kira, sayang," katanya lembut. Terlalu lembut. "Malam ini aku harus terbang mendadak ke Surabaya. Ada masalah di proyek. Mungkin 3 hari baru pulang. Kamu di rumah, jaga diri, ya. Makan dan istirahat yang cukup. Ada ibu yang akan menjagamu. Aku cinta kamu." Saya tidak curiga sedikit pun. Saya hanya mengiyakan. Lalu menutup telepon. Saya bahkan tersenyum, mengira suami saya akhirnya mulai melembut lagi. Saya tidak tahu, suara lembut itu adalah lonceng kematian yang ditabuh untuk saya sendiri. Malam itu, di meja makan hanya ada saya dan Ibu Ratna, asisten rumah tangga kami. Mbak Asih sudah diizinkan pulang kampung oleh Ibu Ratna sejak pagi. Katanya ada urusan keluarga mendadak. Villa yang luas itu tiba-tiba terasa begitu sepi dan menyeramkan. Makan malam berjalan cukup hening, sampai Ibu Ratna keluar dari dapur membawa semangkuk sup sarang burung walet. Masih mengepul panas. "Kira, habiskan sup ini, ya," katanya, dengan senyum yang jarang saya lihat. "Akhir-akhir ini, Ibu lihat kamu pucat sekali. Pekerjaan? Banyak, ditambah lagi sedang hamil 3 bulan. Harus banyak gizi. Ibu masak dari sore tadi. Ini sarang walet kualitas nomor 1. Khusus dipesan dari pulau." Saya menatap mangkuk itu. Aromanya harum. Tapi perhatian Ibu Ratna yang tiba-tiba ini membuat saya heran. Biasanya dia tidak pernah seperti ini. Apalagi soal kehamilan saya. Selama ini dia selalu menunjukkan rasa tidak suka. Karena dia menginginkan cucu laki-laki. Sementara dokter sudah memastikan bayi kami perempuan. "Nanti saja, Bu," kata saya, hati-hati. Perut saya masih kenyang. Tadi makan nasi banyak. Tiba-tiba Maya muncul dari ruang sebelah. Suaranya melengking. "Aduh, Mbak Ipar ini jual mahal sekali," katanya. "Ibu sudah capek-capek masak, masa tidak langsung dimakan selagi panas? Nanti orang yang tidak tahu bisa-bisa bilang, Mbak tidak suka masakan Ibu. Makanlah. Biar Ibu senang, jangan sia-siakan perhatian Ibu. Dimakan selagi panas, baru ada khasiatnya." Paksaan Ibu dan Maya membuat saya tidak bisa menolak lagi. Lagi pula, saya benar-benar tidak berpikir seorang ibu mertua bisa melakukan hal keji di rumahnya sendiri. Saya mengambil sendok, saya menyuap sup itu sedikit demi sedikit. Rasanya manis dan lembut, tapi entah kenapa, ada sedikit rasa pahit yang tertinggal di ujung lidah saya. Setengah jam kemudian, kepala saya mulai terasa berat. Pandangan saya berkabut. Tangan saya seperti bukan milik saya sendiri. Saya berpegangan pada meja, mencoba berdiri. Tapi kaki saya goyah, "Bu," kata saya dengan lidah yang mulai keluh. "Saya pusing sekali. Saya mau tidur." Ibu Ratna tidak menjawab. Dia hanya menatap saya. Senyum di wajahnya sudah hilang. Yang tersisa adalah tatapan dingin. Tatapan seseorang yang sedang menunggu sesuatu selesai. Saya menyeret tubuh saya ke kamar. Saya merebahkan diri di ranjang. Langit-langit kamar berputar di atas saya. Saya pikir saya hanya kelelahan. Saya pikir saya hanya butuh tidur. Tapi di tengah kantuk yang menyeret saya ke dasar, saya mendengar sesuatu. Suara langkah kaki di lantai bawah. Bukan satu, banyak. Berat. Asing. Lalu, suara Ibu Ratna. Pelan, tapi jelas. Dari arah tangga. Sudah. Dia sudah tidur. Pintu belakang sudah Ibu buka. Masuk lewat sana. Saya memaksa membuka mata. Jantung saya berdebar di tengah kabut obat. Saya tidak salah dengar, ada orang asing masuk ke rumah saya. Dan ibu mertua saya lah
yang membukakan pintu. Saya mencoba bangun. Tapi tubuh saya tidak menurut. Tangan saya lemas, mata saya berat. Obat itu menarik saya semakin dalam. Lalu pintu kamar saya terbuka. Maya masuk. Di belakangnya, 5 lelaki bertubuh besar dengan tato di lengan. Wajah mereka kasar. Tatapan mereka membuat perut saya mual. Maya memegang sebuah ponsel di tangannya. Layarnya menyala. Cepat, kata Maya kepada para lelaki itu. Suaranya tenang seperti membicarakan cuaca. Ibu bilang cukup direkam sebentar saja. Yang penting jelas wajahnya. Jelas dia bersama kalian di atas ranjang. Sisanya biar kami yang urus. Saya mengerti di tengah kabut itu. Saya mengerti semuanya. Mereka ingin merekam saya dalam keadaan tak berdaya bersama lelaki-lelaki asing ini. Mereka ingin menjadikan rekaman itu senjata. Besok, mereka akan menunjukkannya kepada Bima, kepada Dewan Direksi, kepada siapapun yang perlu. Seorang istri yang berselingkuh dengan banyak lelaki dalam keadaan hamil. Aib seperti itu cukup untuk menghancurkan saya. Cukup untuk memaksa saya menyerahkan semuanya demi menutup mulut mereka. Triliunan rupiah warisan keluarga saya dalam satu malam. Mereka sudah memikirkan semuanya. Mereka hanya melupakan satu hal. Saya bukan perempuan yang akan menyerah sambil terpejam. Salah satu lelaki itu mulai mendekati ranjang. Bau keringat dan rokok menyengat hidung saya. Dalam keputusasaan terakhir, saya melakukan satu hal yang masih bisa saya lakukan. Saya menggigit ujung lidah saya sendiri. Sekuat tenaga. Sampai rasa amis darah memenuhi mulut saya. Sampai rasa sakit yang tajam itu menembus kabut obat dan menyentak kesadaran saya kembali. Untuk beberapa detik, kepala saya jernih. Saya tahu. Beberapa detik itulah satu-satunya kesempatan saya. Dalam beberapa detik itu, seluruh hidup saya berkelebat di kepala. Wajah ibu saya. Senyum palsu Bima di hari pernikahan. Suara Ibu Ratna yang berharap anak saya tidak pernah lahir. Bayi perempuan dalam kandungan saya yang belum sempat melihat dunia. Dan saya menyadari satu hal dengan kejernihan yang menakutkan. Kalau saya menyerah malam ini, bukan hanya saya yang hancur. Anak saya pun tidak akan punya masa depan. Mereka akan mengambil segalanya. Lalu membuang saya seperti membuang kulit jeruk yang sudah diperas habis. Rasa takut itu, anehnya, justru memberi saya tenaga, bukan tenaga otot. Tenaga seorang ibu yang tahu dia satu-satunya pelindung bagi anaknya. Saya pernah membaca bahwa dalam keadaan terdesak, manusia bisa melakukan hal yang di hari biasa tidak akan pernah berani mereka bayangkan. Malam itu, saya membuktikannya pada diri saya sendiri. Saya tidak punya senjata. Saya tidak punya tenaga penuh. Yang saya punya hanya pikiran yang untuk beberapa detik berharga, kembali setajam pisau. Dan dalam dunia tempat saya dibesarkan, pikiran yang tajam selalu lebih berbahaya daripada tangan yang kuat. Saya pura-pura masih pingsan. Saya membiarkan tubuh saya lemas, mata saya terpejam. Napas saya pelan. Di balik kelopak mata, saya mengamati semuanya. Maya berdiri paling dekat dengan saya, sibuk mengatur sudut kamera di ponselnya. Para preman itu menunggu aba-abanya. Lampu kamar redup. Hujan di luar masih deras, menelan setiap suara. Saya menunggu 1 detik yang tepat. Saat Maya menunduk dekat ke arah saya, untuk memastikan wajah saya masuk ke dalam bingkai, saya bergerak. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, saya menyambar vas keramik berat di meja samping ranjang. Saya menghantamkannya ke kepala Maya. Dia terkulai tanpa suara. Ponsel itu jatuh dari tangannya, terselip di bawah ranjang. Layarnya masih menyala, merekam langit-langit kamar. Para preman itu terkejut. Mereka tidak menyangka korban yang sudah dibius bisa bangun, apalagi melawan. Sebelum mereka sempat bereaksi, saya berteriak sekuat tenaga, "Pergi! Kalau kalian sentuh saya, seluruh hidup kalian habis. Saya tahu wajah kalian. Rumah ini penuh kamera. Pergi sekarang juga." Suara saya parau. Tapi ada sesuatu dalam nada itu yang membuat mereka ragu. Mereka datang untuk merekam perempuan tak berdaya, bukan untuk terlibat pembunuhan dan saksi yang sadar. Mereka melirik tubuh Maya yang tergeletak. Mereka melirik pintu. Lalu, satu persatu, mereka mundur dan menghilang lewat pintu belakang yang sama dengan tempat mereka masuk. Saya sendirian di kamar.
dengan tubuh Maya yang pingsan dan kabut obat yang kembali menyergap. Disinilah saya melakukan hal yang sampai sekarang masih membuat saya merinding bila mengingatnya. Tapi saat itu, otak saya yang setengah sadar hanya memikirkan satu hal. Mereka merancang sebuah panggung untuk menghancurkan saya. Maka biarlah panggung itu tetap berdiri. Hanya saja, pemerannya bukan saya. Saya menyeret tubuh Maya ke atas ranjang, menggantikan posisi saya. Saya merangkak keluar dari kamar, mengunci pintu dari luar, lalu menyembunyikan diri di ruang penyimpanan kecil di ujung lorong. Saya mengirim satu pesan singkat dari ponsel saya ke satu-satunya orang yang saya percaya. Pengacara keluarga saya, Pak Surya. Hanya 3 kata. Datang. Sekarang. Diam-diam. Lalu kesadaran saya padam di sisa malam yang gelap itu. Saya melayang di antara sadar dan tidak. Saya mendengar samar suara langkah di lantai bawah. Saya mendengar Ibu Ratna menelepon seseorang. Suaranya penuh kemenangan, mengabarkan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Dia tidak tahu putrinya sendiri yang terkunci di dalam kamar. Dia begitu yakin pada rencananya, sehingga tidak pernah sekalipun memeriksa siapa yang sebenarnya terbaring di balik pintu itu. Keserakahan membuatnya buta, dan kebutaan itulah yang menjadi hukumannya yang pertama. Saya juga mendengar Bima ditelepon. Saya mendengar tawa kecil Ibu Ratna saat dia berkata, "Tenang, Nak. Besok pagi, villa ini, perusahaan itu, semuanya jadi milik kita." Perempuan itu tidak akan berani melawan setelah videonya tersebar. Saya mendengar semua itu dengan mata terpejam dan air mata mengalir diam-diam ke pelipis saya. Bukan air mata sedih, air mata seseorang yang akhirnya melihat dengan jelas wajah asli orang-orang yang pernah dia sebut keluarga. Lalu, Fajar datang. Dan bersama Fajar, datang pula kebenaran yang tidak bisa lagi mereka hentikan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sisa malam itu. Saya hanya tahu apa yang saya temukan ketika Fajar menyingsing. Pagi itu, langit masih kelabu sisa hujan semalam. Saya terbangun di ruang penyimpanan dengan tubuh yang ngilu dan kepala yang masih berdenyut. Untuk sesaat, saya tidak ingat di mana saya berada. Lalu semua kembali. Sup itu, pintu belakang, 5 lelaki, Maya. Saya mendengar langkah kaki tergesa di lorong. Suara Ibu Ratna. Riang. Penuh kemenangan. Bangun. Bangun. Sudah pagi. Ibu mau lihat hasilnya. Mana kuncinya? Gumamnya sendiri. Dia tidak tahu Maya tidak pernah keluar dari kamar itu. Dia tidak tahu rencananya sudah berbalik arah di tengah malam. Yang dia tahu hanya satu. Pagi ini, dia akan mendobrak pintu, merekam menantunya yang hancur, dan memulai babak perampasan harta yang sudah dia rencanakan berbulan-bulan. Saya mengintip dari celah pintu ruang penyimpanan. Saya melihat Ibu Ratna berdiri di depan kamar, ponsel di tangan, sudah dalam mode merekam. Dia mendobrak pintu yang saya kunci dengan satu hentakan bahu. Lalu pagi itu pecah oleh sebuah jeritan. Jeritan yang tidak pernah saya dengar sebelumnya dari mulut siapapun. Jeritan seorang ibu yang melihat sesuatu yang menghancurkan seluruh dunianya dalam satu tarikan napas. Sebab yang terbaring di atas ranjang itu tak berdaya. Bukan saya. Itu Maya, putri kandungnya sendiri. Ibu Ratna jatuh berlutut di ambang pintu. Ponsel terlepas dari tangannya. Tubuhnya gemetar hebat. Dia merangkak ke arah ranjang, memanggil nama anaknya berulang-ulang dengan suara yang sudah pecah menjadi serpihan. Saya tidak akan menggambarkan apa yang terjadi setelahnya secara rinci. Hanya ini yang perlu Anda tahu. Rasa malu, panik, dan penyesalan yang menghantam Ibu Ratna pagi itu terlalu besar untuk ditanggung jiwanya. Dia yang merancang aib untuk orang lain, hancur oleh aib yang berbalik menimpa darah dagingnya sendiri. Semua orang di kemudian hari berbisik bahwa keluarga ini terkena kutukan. Tapi tidak. Tidak ada kutukan apapun, hanya keserakahan manusia yang tak terbatas, yang menggali kuburannya sendiri. Pak Surya tiba tidak lama setelah itu, persis seperti yang saya minta. Diam-diam lewat gerbang samping, dan bersamanya dia membawa sesuatu yang akan mengubah segalanya. Yang dibawa Pak Surya pagi itu adalah sebuah map tebal
berwarna coklat. Di dalamnya, seluruh kebenaran yang selama berbulan-bulan diam-diam saya kumpulkan. Sebab Anda mungkin mengira saya perempuan naif yang baru sadar di malam terakhir. Tidak. Saya memang mencintai Bima dengan bodoh. Tapi insting bisnis saya tidak pernah benar-benar tidur. Sejak malam saya mendengar Ibu Ratna berkata bahwa harta perempuan harus diserahkan kepada suami. Ada sesuatu di dalam diri saya yang mulai berjaga. Saya tidak pernah memberitahu siapapun. Tapi 3 bulan sebelum malam itu, saya sudah memasang kamera tersembunyi di beberapa sudut villa. Bukan karena saya tahu akan ada malam seperti ini. Hanya karena seorang direktur yang dibesarkan di dunia bisnis tahu satu hal. Ketika orang mulai membicarakan hartamu di belakangmu, kamu mulai mengumpulkan bukti. Kamera-kamera itu merekam segalanya. Percakapan Ibu Ratna dan Bima di ruang kerja. Malam mereka menghitung berapa nilai aset yang bisa mereka kuras. Suara Maya yang tertawa membahas rencana merekam saya. Bahkan transfer uang yang dilakukan Bima diam-diam ke rekening atas nama ibunya. Sedikit demi sedikit. Selama berbulan-bulan. Dan yang paling penting, semua aset itu. Semua saham itu. Seluruh warisan keluarga saya. Tidak pernah 1 sen pun berpindah nama. Bima boleh memaksa. Ibu Ratna boleh memaksa. Tapi saya tidak pernah menandatangani apapun. Hitam di atas putih. Semuanya masih atas nama saya. Dan map coklat di tangan Pak Surya berisi salinan dari setiap dokumen itu. Bu Kirana, kata Pak Surya pelan, Anda sudah aman. Mereka tidak punya apa-apa. Yang mereka punya hanya rencana yang gagal. Dan kita punya rekaman seluruh rencana itu. Saya menatap map itu. Lalu saya menatap ke arah kamar. Tempat tangis Ibu Ratna masih terdengar pecah-pecah. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lelah. Lelah yang dalam. Lelah seorang perempuan yang baru saja menyadari bahwa rumah yang dia kira tempat berlindung ternyata adalah jebakan yang dibangun di sekelilingnya. Bima pulang dari Surabaya keesokan harinya. Tapi tentu saja, dia tidak pernah benar-benar ke Surabaya. Dia hanya menunggu di sebuah hotel di pinggir kota. Menanti telepon dari ibunya yang mengabarkan bahwa rencana sudah berhasil. Bahwa istrinya sudah hancur dan siap menyerahkan segalanya. Telepon itu tidak pernah datang. Yang datang justru kabar bahwa adiknya terbaring di rumah sakit. Dan ibunya dibawa pergi dalam keadaan yang tidak bisa lagi dia kenali. Saya menemui Bima di ruang tamu. Di rumah yang dulu saya bawa dia masuk dengan begitu banyak harapan. Dia berdiri di sana, wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya kata-kata manis. Kira, katanya akhirnya, suaranya parau. Aku bisa jelaskan. Ini semua ide ibu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku cinta kamu, sungguh. Saya menatapnya lama. Lelaki yang pernah berdiri di bawah hujan 3 jam demi semangkuk bubur. Lelaki yang setiap kata cintanya pernah saya percaya seperti kitab suci. Aku punya rekamannya. Bima, kata saya, tenang. Semuanya. Suara kamu menghitung asetku. Transfer kamu ke rekening ibumu. Suara kamu menyetujui malam itu. Jadi jangan bilang kamu tidak tahu apa-apa. Karena aku tahu segalanya. Wajahnya runtuh seperti tembok yang kehilangan fondasi. Dia jatuh berlutut. Dia memohon. Dia menangis. Dia bilang, dia hilaf. Bilang, dia terjebak. Bilang, dia akan berubah. Tapi air mata seorang lelaki yang tertangkap basah tidak sama dengan air mata seorang lelaki yang menyesal. Dan saya, yang dibesarkan untuk membaca neraca dan membaca manusia, tahu persis bedanya. Pak Surya, kata saya tanpa menoleh, lanjutkan prosesnya. Proses itu berjalan cepat dan dingin, sebagaimana hukum seharusnya berjalan. Rekaman dari kamera tersembunyi diserahkan ke pihak berwajib. Persekongkolan untuk menyekap, percobaan pemerasan, transfer dana yang janggal, kerjasama dengan para preman yang akhirnya berhasil dilacak satu persatu. Semuanya terungkap di bawah cahaya yang tidak bisa lagi mereka tutupi. Bima divonis bersalah atas persekongkolan dan percobaan pemerasan. Pria yang ingin menjadi tuan atas harta yang bukan miliknya, kini kehilangan kebebasannya sendiri. Tidak ada satu lembar saham pun yang berpindah ke tangannya. Yang dia bawa masuk ke dalam sel, hanyalah nama baik yang sudah hancur, dan keluarga
yang sudah berkeping-keping. Para preman itu satu persatu tertangkap berkat rekaman wajah yang jelas. Ibu Ratna, setelah kehilangan putri kesayangannya dalam cara yang paling mengerikan, tidak pernah pulih. Kebencian dan keserakahan yang dia tanam selama bertahun-tahun akhirnya panen. Dan panen itu menelan dirinya sendiri lebih dulu dari siapapun. Saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya bisa bernapas. Bulan-bulan setelah malam itu adalah bulan-bulan yang paling sunyi dalam hidup saya. Villa yang dulu penuh suara, penuh orang asing yang menatap saya dengan iri, kini benar-benar kosong. Untuk pertama kalinya sejak menikah, saya bisa berjalan dari ruang ke ruang tanpa merasa diawasi. Saya bisa membuka lemari saya sendiri. Saya bisa makan dari piring saya sendiri tanpa takut. Tapi kekosongan itu bukan kebahagiaan. Bukan dulu. Ada malam-malam saya terbangun dengan jantung berdebar, menira saya masih mendengar langkah kaki para preman di lantai bawah. Ada pagi-pagi saya menatap foto pernikahan saya dan bertanya, di titik mana persisnya cinta itu berubah menjadi perangkap? Apakah dari awal memang tidak pernah ada cinta? Ataukah keserakahan tumbuh perlahan, seperti jamur, sampai memakan habis hal yang dulu pernah baik? Saya tidak pernah menemukan jawabannya. Mungkin memang tidak ada jawaban. Mungkin satu-satunya pelajaran adalah bahwa kebaikan hati tanpa kewaspadaan hanyalah pintu yang dibiarkan terbuka untuk orang yang salah. Mbak Asih, asisten rumah tangga saya yang setia, kembali tidak lama setelah semuanya selesai. Dia menangis ketika tahu apa yang terjadi pada malam dia dipaksa pulang. Kalau saja saya tidak pergi. Bu, katanya berulang-ulang. Saya menggenggam tangannya. Justru kalau kamu di sini, mungkin kamu juga dalam bahaya, kata saya. Kamu tidak salah apa-apa. Yang salah adalah orang-orang yang merencanakan ini. Perlahan saya mulai membangun kembali, bukan harta saya. Sebab harta itu memang tidak pernah benar-benar hilang. Yang saya bangun kembali adalah diri saya sendiri. Saya kembali ke kantor dengan kepala tegak. Saya mengambil alih kembali setiap keputusan yang dulu mulai saya ragukan. Rekan-rekan bisnis yang dulu dijauhkan Bima dari saya, satu persatu kembali. Beberapa dari mereka menggenggam tangan saya dan berkata, "Kami selalu tahu kamu kuat. Kira kami hanya menunggu kamu menyadarinya sendiri." Lalu, di sebuah pagi yang cerah, anak saya lahir. Seorang bayi perempuan. Bayi yang oleh nenek tirinya pernah diharapkan, tidak pernah ada. Bayi yang saya lindungi dengan menolak makan dari tangan yang ingin mencelakainya ketika perawat meletakkannya di dada saya. Dan saya melihat wajah mungilnya untuk pertama kali. Seluruh kelelahan bertahun-tahun itu seolah luruh dari tubuh saya. Saya menamainya dengan nama ibu saya. Perempuan yang cincinnya pernah hampir dicuri. Perempuan yang kenangannya pernah mereka coba hapus. Sekarang nama itu hidup kembali dalam tubuh kecil yang bernapas di pelukan saya. Saya berbisik kepadanya, "Kamu tidak akan pernah dianggap beban oleh siapapun. Tidak selama ibu masih bernapas." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat panjang, air mata yang jatuh di pipi saya bukan air mata luka. Itu air mata seorang ibu yang akhirnya tahu dia dan anaknya akan baik-baik saja. Saya tidak menjual villa itu. Saya merenovasinya dari ujung ke ujung, sampai tidak ada satupun sudut yang masih menyimpan bayangan malam itu. Kamar yang dulu menjadi tempat jebakan, saya ubah menjadi kamar anak saya, penuh cahaya dan warna. Saya ingin tempat yang dulu mereka rancang untuk menghancurkan saya, menjadi tempat yang paling aman bagi anak saya untuk tumbuh. Itulah balasan saya yang sesungguhnya, bukan kebencian, tapi membuktikan bahwa hidup yang ingin mereka rampas justru tumbuh menjadi lebih indah tanpa mereka. Kadang, saat malam tenang dan anak saya sudah tidur, saya duduk di teras memandang langit Jakarta. Saya memikirkan Bima di dalam selnya. Saya memikirkan Ibu Ratna yang kehilangan segalanya karena menginginkan segalanya. Saya tidak lagi merasakan dendam. Dendam itu sudah habis terbakar. Yang tersisa hanya satu pemahaman yang dingin dan jernih. Karma bukanlah petir yang menyambar dari langit. Karma adalah benih yang ditanam manusia dengan tangannya sendiri. Lalu suatu hari, ia panen apa yang ia tanam. Tidak lebih,
dan tidak kurang. Setahun berlalu sejak malam itu. Anak saya sudah mulai belajar berjalan. Langkah-langkah kecilnya memenuhi villa dengan suara yang dulu tidak pernah ada di sana. Suara kehidupan yang murni, tanpa pamrih, tanpa keserakahan. Suatu sore, saya duduk di dapur, memasak sendiri untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ikan goreng, sayur asam, sambal terasi, masakan sederhana yang dulu sering dimasak ibu saya. Anak saya duduk di kursi tingginya, tertawa setiap kali saya membuat wajah lucu. Aroma masakan memenuhi dapur, hangat dan menenangkan. Tidak ada sup mewah dari pulau, tidak ada perhiasan yang dipamerkan. Hanya seorang ibu dan anaknya, dan rasa aman yang akhirnya benar-benar saya miliki. Di saat itulah saya menyadari sesuatu. Kemewahan tidak pernah menjadi sumber kebahagiaan saya. Saya selalu punya kemewahan, bahkan di hari-hari paling gelap. Yang dulu hilang dari hidup saya bukan harta, melainkan kedamaian. Dan kedamaian itu, ironisnya, baru datang setelah saya kehilangan orang-orang yang saya kira adalah keluarga. Cerita ini saya bagikan bukan untuk menebar ketakutan akan pernikahan atau menghapus kepercayaan Anda kepada sesama manusia. Saya membaginya dengan harapan menyalakan sedikit keberanian bagi siapapun yang sedang merasa terkurung di sudut yang tidak adil. Cerita ini mengajarkan kita beberapa hal. Jangan pernah menukar harga diri demi mempertahankan kedamaian yang palsu. Dan jangan pernah mengira bahwa kebaikan hati harus berarti membiarkan diri diinjak. Mengalah ada batasnya. Setelah batas itu, mengalah bukan lagi kebaikan, melainkan pengkhianatan terhadap diri sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang mandiri, yang kuat, yang punya segalanya, tapi perlahan dibuat merasa kecil di rumahnya sendiri oleh orang-orang yang seharusnya menyayanginya. Jika Anda salah satu dari mereka, dengarkan saya. Memberi tanpa batas bukanlah cinta. Membiarkan diri dihancurkan bukanlah kesetiaan. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Bima, lelaki yang manis di awal, yang setiap kata cintanya terdengar seperti kebenaran, tapi diam-diam menghitung apa yang bisa mereka ambil. Cinta yang tulus tidak pernah meminta Anda menyerahkan jati diri Anda sebagai bukti. Cinta yang menuntut tanda tangan Anda atas segala yang Anda miliki. Itu bukan cinta, itu transaksi yang menyamar. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Ibu Ratna. Orang-orang yang dikuasai ketakutan dan keserakahan, sampai mereka rela mengorbankan apapun. Bahkan darah daging mereka sendiri, demi sesuatu yang sebenarnya tidak pernah menjadi milik mereka. Mereka lupa, keserakahan adalah api yang pada akhirnya selalu membakar tangan yang menyalakannya lebih dulu. Bima masih menjalani hukumannya. Ibu Ratna menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan yang tidak bisa dikembalikan. Dan saya bangkit. Saya membesarkan anak saya dengan kepala yang dingin dan hati yang hangat. Saya menjalankan perusahaan saya dengan lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak lagi takut pada kesendirian, sebab saya telah belajar bahwa sendirian bersama harga diri jauh lebih baik daripada berdua bersama pengkhianatan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk diam dan dihancurkan, atau memilih untuk bangkit dan menjadi mawar yang indah, anggun. Namun selalu siap dengan durinya untuk melukai tangan kotor manapun yang berani mencoba meremukannya. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang membutuhkannya. Di luar sana, mungkin ada seseorang yang sedang rapuh, yang hanya butuh satu kalimat untuk berani bangkit kembali. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Badai pasti berlalu. Setelah hujan paling deras sekalipun, langit selalu kembali cerah. Semoga Anda semua selalu memiliki kepala yang dingin, hati yang hangat, dan keberanian untuk berjalan dengan tegak di jalan Anda sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya.